bagaimana hubungan saudara hari-hari ini dengan Tuhan? Bagaimana keluarga saudara? Apakah engkau masih setia membaca Alkitab? Apakah di keluarga masih ada mesbah keluarga? Apakah masih ada kebersamaan untuk duduk bersama orang tua dan anak di tengah-tengah keluarga? Ketika itu sudah hilang, maka iblis punya akses untuk masuk di keluarga, di bisnis. Dunia ini jahat, dunia ini kejam. Firman Tuhan berkata, di sekitar kita iblis mengaum 24 jam mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika tidak ada lagi mesbah di tengah-tengah keluarga, maka tidak ada lagi benteng, tidak ada lagi pagar perlindungan. Oh haleluya. Saudara, buka hati saudara. Kita bersama-sama harus memulai cara hidup yang baru. Kita mau dibaharui, kita mau memulai cara hidup yang baru. Dimulai dari hidup kita. Setiap kita harus mendekat kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Oh, setiap hari hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian sesudah itu kita mulai berkata kepada keluarga, mulai mesbah di keluarga. Setiap minggu ada mesbah keluarga, orang tua dengan anak berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, membicarakan firman Tuhan bersama-sama, supaya kehidupan ada di sana, supaya kekuatan ada di sana, supaya berkat ada di sana, supaya mujizat ada di sana. Apakah keluarga menjadi berkat bagi kota kita? Gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang hidup, keluarga-keluarga yang berkenan. Oh, gereja kita menjadi berkat bagi kota, mengubahkan sebuah kota, memberkati kota, memberkati bangsa Indonesia bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara yang merasa Tuhan sedang berbicara kepada saudara lewat firman sore hari. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati, dan mulailah melakukan satu perubahan langkah yang baru. Dimulai dari hidup sekarang, hidup kita, kemudian kepada keluarga kita, kemudian kepada gereja. Mungkin selama ini kau tidak pernah baca Alkitab. Mungkin selama ini kau bolong-bolong baca Alkitab. Mungkin kau merasa itu tidak terlalu penting. Engkau mengabaikan itu, engkau menyepelekan itu. Padahal itulah sumber kehidupanmu, padahal itulah sumber kekuatanmu, padahal itulah sumber perlindunganmu sepanjang engkau hidup. Hari-hari ini dunia semakin jahat, hari-hari ini dunia semakin gelap. Firman itu satu-satunya terang, firman itu satu-satunya kehidupan, firman itu satu-satunya harapan. Siapa yang hidup dalam firman, hidupnya diterangi, hidupnya dituntun, langkahnya dipelihara oleh firman yang ajaib. Mari kita keluar saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan cara hidup yang pura-pura, tinggalkan cara hidup yang biasa, tinggalkan cara hidup yang rutinitas, tinggalkan cara hidup yang mengabaikan firman, mengabaikan ibadah, mengabaikan dosa, mengabaikan doa. Mari kembali kepada sumber hidup, yaitu Yesus Tuhan. Roh Kudus hadiratnya memulihkan, memberkati setiap kita. Kita Wahyu pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, iblis tahu bahwa iblis suatu saat akan dilempar ke neraka. Iblis tahu hari-hari ini semakin singkat, waktu sudah semakin singkat. Dan firman Tuhan berkata, karena iblis
mengabaikan doa, Engkau mengabaikan pelayanan. Tanpa kita sadari, iblis sedang menseret kita, iblis sedang menggeser kita dari panggilan Allah, dari semangat awal kita. Tapi pagi ini, tapi sore ini, firman Tuhan berbicara kepada kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman itu tidak pernah berubah. Kita yang berubah. Kita yang tidak setia. Kita yang tidak bertahan setia. Firman tetap setia. Hanya orang yang setia kepada firman lah yang diberkati firman. Hanya orang yang setia melakukan firman lah yang diberkati oleh firman. Dunia sedang berubah. Hari-hari ini ada banyak orang di mana-mana yang berkata tidak lagi relevan itu perpuluhan, tidak lagi relevan. Ada banyak dalih, ayat-ayat yang mereka bisa pakai sebagai alasan untuk mereka tidak taat kepada firman. Firman tidak pernah berubah, prinsipnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dunia sekitar kita berubah. Bahkan pandangan Kristen yang bingung dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau engkau percaya kepada firman, engkau cukup melakukan dan taat. Firman yang menjamin hidup kita, firman yang menjamin masa depan kita, firman yang menjamin cita-cita saudara anak-anakmu. Orang hebat tidak selalu berbicara tentang posisinya yang hebat. Orang hebat dimulai dari hatinya yang benar. Ketika hatimu bertentangan dengan engkau buang sampah sembarangan, engkau tidak buang sampah sembarangan, engkau adalah orang hebat. Tapi ketika engkau mengabaikan hati nurani, engkau bukan lagi orang yang hebat. Orang yang hatinya benar, ketika dia setia dalam perkara yang kecil, Tuhan berjanjikan engkau akan dibawa kepada perkara yang besar. Jangan kejar yang besar, tapi kejar yang kecil. Setia dengan perkara yang kecil. Kalau engkau dalam perkara yang kecil saja tidak setia, firman Tuhan berkata, bagaimana Tuhan mau mempercayakan perkara yang besar? Sore ini, firman Tuhan menerobos setiap hati kita. Oh, dalam nama Yesus. Oh, angkat kedua tangan kita sekali lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan, saya mau bertobat. Kami mau bertobat ya Tuhan. Keluarga kami mau bertobat. Dalam nama Yesus. Dunia boleh berubah, tapi kami mau memutuskan, kami mau tetap setia, kami mau tetap komitmen, hidup dalam firman, membaca firman, melakukan firman. Roh Kudus pegang tangan setiap kami. Roh Kudus pegang tangan setiap kami. Tangan yang terangkat dua-dua ke atas. Tuhan, pegang tangan kami. Kami tidak sanggup berjalan sendiri. Kami tahu dunia semakin jahat. Pengharapan kami adalah tangan Tuhan pegang kami. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore ini, bahkan yang menyaksikan program ini lewat live streaming, Tuhan, Kau sanggup menjamah mereka di mana ada. Dalam nama Yesus jamah kami. Dalam nama Yesus pegang tangan kami. Kami yang hari-hari ini yang hidup di dalam kekhawatiran, khawatir akan masa depan, khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan kesehatan, khawatir akan banyak hal. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba mengizinkan tangan Tuhan jamah kami. Tangan Tuhan jamah kami. Tangan Tuhan pulihkan kami sore ini. Dalam nama Yesus, roh kekhawatiran aku cabut dalam nama Yesus. Roh ketakutan aku lenyapkan dalam nama Yesus. Setiap benih yang ditaburkan oleh iblis aku cabut dalam nama Yesus. Roh intimidasi aku hancurkan dalam nama Yesus.
tapi kami hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, itu kerajaan Allah. Oh, dalam nama Yesus. Saudara yang hari-hari ini khawatir dengan ekonomimu, dengan usahamu, angkat tanganmu sekali lagi. Saya merasa ada banyak orang di tengah-tengah kita yang khawatir tentang itu. Tapi firman Tuhan berkata, lihat burung di udara, lihat burung tidak mengabuk, tidak mengabuk, tapi dipelihara oleh Tuhan. Bukankah terlebih penting engkau dari burung pipit? Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terlambat, oh, yang memiliki kekhawatiran akan kecukupan, akan ekonomi, keuangan, pekerjaan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, berkat-Mu tercurah ke setiap kami di dalam nama Yesus. Allah janda diselamat, dipelihara Tuhan. Kami percaya mukjizat berkat yang sama turun ke setiap kami. Kalau janda istri kami yang ditinggal oleh nabi suaminya hanya dengan minyak dalam beli-beli, Tuhan mencukupkan, memelihara. Mukjizat yang sama terjadi atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus, terima. Oh, di dalam nama Yesus terbuka pintu surga, berkat kecukupan dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, genapi firman-Mu pada setiap kami. Hamba berdoa, kami akan melihat setiap ekonomi kami naik. Tidak ada yang stagnan, tidak ada yang turun, melainkan terus naik. Kau melihat setiap hati dan komitmen kami untuk melakukan kewajiban kami, mengembalikan persepuluhan. Dalam nama Yesus, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang rela, seperti Abraham merelakan anaknya, tidak lagi merasa memiliki anaknya. 10% bukan milik kami, itu adalah miliknya Tuhan yang harus kami kembalikan. Oh, di dalam nama Yesus, roh serakah kami singkirkan dalam nama Yesus, supaya kami dipelihara Tuhan di masa-masa sukar, seperti di sungai Kerit Tuhan memelihara Elia. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Yang khawatir dengan sakit penyakit, kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang sakit hari-hari ini, beberapa waktu ke depan kami akan melihat sembuh total dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami berdoa, tidak ada yang sakit, sehat semua, sembuh di dalam nama Yesus. Mukjizat adalah bagian setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, yang hari-hari ini orang yang putus asa, yang ingin mengambil hidupnya, kami tolak roh bunuh diri di dalam nama Yesus. Itu pekerjaan setan iblis, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh pengharapan dicurahkan atas setiap kami, sebab Dia hidup,